Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat Ali Imran 45, 46, 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه. Jadi malaikat itu berkata kepada Maryam bahwa sungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu darinya. Apa kabar gembira itu? Bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Nah, kabar gembira itu adalah anak, namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Binnya itu diberikan kepada ibunya. Al-Quran sangat precise. Hal ini ketika didengar Maryam, oh, akan ada anak yang lahir yang dinisbatkan kepada dirinya. Artinya anak ini tidak terlahir dari sebuah pernikahan yang sah. Bukan yang sah, pernikahan. Isa ini kenapa disebut kabar gembira? Karena sebelum dia lahir, sebelum dia jadi benih dalam rahim Maryam, dia sudah disebutkan sifat-sifatnya oleh Allah. Yang pertama adalah dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Betul nggak sekarang? Siapa yang nggak kenal Isa? Siapa yang nggak kenal Yesus? Tidak cuma itu, di akhirat pun malaikat mengenalnya karena dia sekarang sedang berada di langit keberapa ya? Sedang berada di langit sebelum nanti turun lagi ke dunia. Dan dia adalah orang yang soleh. Kenapa dia terkenal? Adalah karena dia ada orang yang soleh. Jadi Allah juga menyampaikan bahwa dia adalah salah seorang dari orang-orang yang didekatkan. Maksudnya orang-orang yang didekatkan itu adalah orang-orang yang punya kualitas iman, kualitas ketakwaan, sehingga dia dekat dengan Allah, selalu bisa berinteraksi dengan Allah. Jelas sampai sini? Jadi, umpamanya kita mendapat kabar gembira. Pertama, kita punya anak itu pun sebuah kabar gembira kan. Nah, kemudian dikabarkan kemudian anak itu nanti kalau udah gede jadi orang hebat. Sangat natural orang tua tuh bahagia kan ya. Dia hebatnya bukan cuma hebat luar biasa, hebatnya di dunia dan di akhirat. Begitulah kira-kira gambaran daripada ayat ini. Siapa yang nggak pengen punya anak soleh? Yang didekatkan kepada Allah. Kemudian kisah tentang karakter anak ini dilanjutkan lagi. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan, masih bayi dia udah bisa bicara. Dan ketika dewasa dia termasuk orang dia bisa bicara ketika dia masih dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Kemudian dia termasuk orang-orang yang soleh. Jadi
bayi yang baru bisa bicara mama, dada, papa. Nah, anak ini tanpa ada yang mengajari dia bisa mengucapkan kalimat penuh yang sempurna. Itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa. Selanjutnya, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Maryam berkata, ya Rob, bagaimana mungkin aku akan punya anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Nah, di sini kelihatan bahwa Maryam itu cerdik. Apa yang diceritakan di atas adalah kabar gembira, tapi dia bisa menarik semuanya ke dalam sebuah konsekuensi dari berita gembira itu. Bagaimana jawabannya Allah? Qala kadzalika Allahu yahluku ma yasha. Allah berfirman, demikianlah Allah. Allah tuh zat yang aziz. Allah berkuasa atas segalanya dan bisa memaksakan semuanya. Dan Al-Khaliq yang bisa menciptakan sesuatu tanpa ada contoh. Dan Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Tidak perlu ada sebab dan musabab seperti kebanyakan peristiwa yang terjadi di dunia ini. Yang biasa kita sebut hukum alam. Hujan turun karena ada awan. Allah bisa menurunkan hujan tanpa awan. Begitu juga dengan anak. Allah bisa membuat Maryam hamil tanpa ada kontribusi dari seorang lelaki pun. Saya lanjutkan. Idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah itu. Allah itu luar biasa. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha besar. Inilah kisah yang disebutkan. Inilah rangkaian kisah yang disebutkan bahwa ketika seorang manusia membuktikan dirinya berhak atas derajat yang tinggi dengan ibadahnya, dengan akhlaknya, sehingga Allah mencintainya, apa yang akan terjadi adalah Allah akan memberikan ujian kepadanya, ujian yang berat. Kalau kita pikir apabila ujian ini diberikan kepada teman kita yang perempuan, sanggup nggak? Tanpa ada apa-apa nih. Maryam tuh reputasinya tinggi loh. Orang tuanya orang soleh yang terkenal. Kemudian dia pun dikenal soleh, guru dia seorang nabi. Ketika dia hamil, orang-orang yang pendek akalnya akan berkata, ternyata dia tuh cuma segitu aja. Betul nggak? Dan jangan sangka kalimat-kalimat seperti itu tidak melukai. Manusia itu Allah berikan hati. Kalimat yang dikeluarkan oleh orang lain itu bagaikan pedang terhadap hatinya. Dan Maryam sudah tahu itu, dan malaikat sudah memintanya untuk mempersiapkan dirinya. Kamu tuh harus sujud dan ruku, maksudnya harus lebih giat lagi mendekati diri dengan Allah, karena pada akhirnya tidak ada tempat mengadukan selain Allah.
Betul nggak? Semua yang di alam semesta ini terjadi menurut qadar yang sudah Allah tentukan. Suka atau tidak suka. Maryam pun nggak suka punya anak tanpa pernikahan. Tetapi dia adalah hamba Allah. Allah punya hak yang besar terhadap hambanya. Maryam nggak punya pilihan kecuali ikhlas menerima takdirnya. Ini adalah konsep yang saya pengen bagikan kepada teman-teman. Konsep yang akan membuat kita tegar, kuat dalam menghadapi ujian hidup di dunia ini. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.